Semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Ratnasari Sinurat dengan NIM 11222004 dari Prodi Sarjana Gizi. Di sini saya akan membuat video animasi menjelaskan konsep dasar penelitian dan mengidentifikasi sumber-sumber masalah penelitian. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke dalam menjelaskan konsep dasar penelitian. Perkembangan metodologi penelitian. Menurut Suyoto dan Sodik 2015, penelitian ialah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu, sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru yang baru pada pendapat tersebut. UMAH 2019, ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang sifatnya umum atau menyeluruh, memiliki metode yang logis dan terurai secara sistematis, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara terencana, penuh kehati-hatian dan teratur terhadap suatu objek atau subjek tertentu untuk memperoleh bukti, jawaban atau pengetahuan. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dengan penelitian. Menurut Al-Marx dalam Noto ad Mozo 2010, hubungan ilmu pengetahuan dan penelitian ini sebagai hasil dan proses, di mana penelitian sebagai prosesnya dan ilmu pengetahuan sebagai hasilnya. Kellinger dalam Wibowo 2014 mengutarakan 4 cara untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, metode keteguhan, berpegangan teguh pada pendapat yang sudah diyakini kebenarannya sejak lama. Yang kedua, metode otoritas, merujuk pada pernyataan para ahli atau yang memiliki otoritas. Yang ketiga, metode intuisi, berdasarkan keyakinan yang kebenarannya dianggap terbukti dengan sendirinya atau tidak perlu pembuktian lagi. Yang keempat, metode ilmiah, berdasarkan kaidah ilmuwan, sehingga walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda-beda namun dapat menghasilkan kesimpulan yang sama. Selanjutnya masuk kita ke dalam definisi penelitian. Menurut Chilford Wardy, pengertian penelitian adalah suatu metode untuk menemukan sebuah pemikiran kritis. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan yang diambil untuk menentukan apakah kesimpulan tersebut cocok dengan hipotesis. Yang kedua, Donald Ari, pengertian penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menurut Winarno Suratsaham, pengertian penelitian adalah kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru yang bersumber dari primer dengan tekanan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang diselidiki. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi penelitian. Klasifikasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam
natural setting. Sedangkan suatu pendekatan kuantitatif adalah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik penelitian. Penelitian harus melalui suatu proses yang didasarkan pada prinsip dasar cara berpikir ilmiah yang meliputi rasionalitas, empirikal, dan sistematis. Secara lebih detail, dapat dikatakan bahwa suatu peneliti harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. Suatu proses terstruktur yang memerlukan aturan dan langkah tertentu guna pelaksanaannya untuk menentukan variabel yang akan diteliti dan merumuskan masalah agar mudah dimengerti. Yang kedua, logis atau masuk akal. Dilakukan harus selalu berurutan dan masuk akal dan atau logis untuk setiap tahapan maupun bagian agar supaya validitas internal secara relatif dapat dipenuhi. Reduktif merupakan suatu proses yang biasanya dilakukan di banyak penelitian kualitatif sebagai akibat banyaknya data yang sudah dikumpulkan cara terlalu banyak sehingga justru dapat membingungkan peneliti. Perlakuan mereduksi tersebut berguna juga untuk melihat secara baik hubungan antara data yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke empiris dan rasional. Selalu berhubungan dunia nyata dengan yang masuk dalam sensor seluruh panca indera manusia. Oleh sebab itu, subjek atau objek penelitian harus dapat dimonitor oleh semua panca indera manusia, baik penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa, dan dapat dipegang. Yang selanjutnya, replicable. Suatu penelitian harus dapat diulangi oleh penelitian lain yang merupakan upaya guna mengecek apakah hasil suatu penelitian yang dilakukan benar atau tidak. Yang selanjutnya kita masuk transmittable, berarti bahwa hasil suatu penelitian harus mampu memecahkan masalah yang ditemui dan dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang memerlukannya. Terencana dan sesuai konsep ilmiah harus direncanakan secara benar, tepat, dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan tujuan yang telah dipikirkan dengan matang. Terencana juga dimaksudkan dengan bahwa langkah dan metode yang akan digunakan sudah ditentukan dengan benar, termasuk teknik analisis yang dipakai. Penelitian harus selalu bertumpu pada konsep ilmiah yang sesuai dengan apa yang akan diteliti. Konsep ilmiah yang dimaksud adalah bahwa penelitian harus selalu mengikuti cara dan aturan yang baku dalam upaya mendapatkan, memperbaiki, dan atau menyempurnakan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ada dua. Yang pertama, kegunaan ilmiah. Kegunaan penelitian untuk memberi wawasan serta pengetahuan kepada seseorang mengenai suatu permasalahan yang harus dipecahkan secara ilmiah. Peneliti pasti menemukan pengetahuan baru mengenai hal yang dibahasnya. Untuk itu, perlu bagi peneliti untuk mengkaji ulang materi tersebut dan menyampaikannya dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, kegunaan praktis. Manfaat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat ini terkait dengan kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupannya, baik kebutuhan ia ketika di kantor, di rumah, dan di tempat-tempat lain yang sesuai dengan kebutuhan jasmani ataupun rohani. Manfaat penelitian yang biasanya ditunjukkan untuk memecahkan persoalan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, maka manfaat atau kegunaannya akan sangat dirasakan secara langsung.
Di sini saya membuat soal. Untuk soal pertama, seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh konsumsi makanan yang kaya akan serat terhadap kesehatan pencernaan pada anak-anak. Berikut adalah beberapa jenis penelitian yang dapat dilakukan. Menurut saya jawabannya A, penelitian eksperimental. Yang dimaksud penelitian eksperimental adalah jenis penelitian yang melibatkan intervensi atau perlakuan terhadap variabel independen untuk melihat efeknya terhadap variabel dependen. Dalam contoh di atas, penelitian eksperimental dapat dilakukan dengan memberikan makanan yang kaya akan serat kepada anak-anak dan melihat efeknya kepada kesehatan pencernaan. Untuk kasus yang kedua, seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang hubungan antara konsumsi makanan yang kaya akan lemak dan resiko penyakit jantung koroner pada dewasa. Berikut adalah beberapa jenis penelitian yang dapat dilakukan. Jawaban yang saya pilih adalah penelitian kasus kontrol, di mana jenis penelitian yang melibatkan perbandingan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol untuk melihat hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam contoh di atas, penelitian kasus kontrol dapat dilakukan dengan membandingkan konsumsi makanan yang kaya akan lemak pada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Untuk yang ketiga, seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh program pendidikan gizi terhadap pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang gizi. Berikut adalah beberapa jenis penelitian yang dapat dilakukan. Menurut saya, jawaban yang saya pilih adalah B, penelitian kuasi eksperimental, di mana jenis penelitian yang melibatkan intervensi atau perlakuan terhadap variabel independen tetapi tidak memiliki kelompok kontrol yang sepadan. Dalam contoh di atas, penelitian kuasi eksperimental dapat dilakukan dengan memberikan program pendidikan gizi kepada masyarakat dan melihat efeknya terhadap pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang gizi. Selanjutnya kita masuk ke perumusan masalah penelitian. Pertama, kita masuk ke identifikasi topik penelitian. Topik penelitian diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian, judul penelitian, era kaitannya dengan topik penelitian. Judul penelitian merupakan bagian dari topik penelitian, menyebutkan judul penelitian sebagai unsur paling penting dan merupakan cerminan dari keseluruhan usulan penelitian. Keraf dalam Wibowo 2010 menyebutkan 3 syarat topik penelitian. Yang pertama, topik yang ditentukan merupakan hal yang menjadi minat dan menarik bagi peneliti tersebut untuk diteliti. Yang kedua, topik penelitian harus spesifik dan fokus topik yang diinginkan oleh peneliti terkait klasifikasi dan kodifikasi. Yang ketiga, topik penelitian merupakan bidang yang dikuasai oleh peneliti. Selanjutnya kita masuk ke sumber penemuan masalah penelitian. Sumber penemuan masalah penelitian ada 4, ialah yang pertama, fenomena pendidikan di ruang-ruang kuliah, di sekolah, dan di masyarakat. Sebetulnya, banyak fenomena pendidikan yang tepat diangkat menjadi masalah penelitian. Itulah gudang sumber masalah. Tentu saja bagi mereka yang jeli, penuh imajinasi, serta kuat rasa ingin tahunya. Yang kedua, perubahan teknologi dan pengembangan kurikulum pendidikan selalu membawa berbagai problem baru dan kesempatan baru bagi suatu kerja penelitian. Yang ketiga, pengalaman akademis guru atau dosen itu sendiri. Yang keempat, konsultasi. Tidak semua masalah dapat diangkat menjadi masalah penelitian. Hulli dan Cummings dalam Sotrausmoro dan Ismail 2014 mengungkapkan bahwa agar suatu masalah layak
untuk diangkat menjadi masalah penelitian, maka diperlukan syarat-syarat final. Selanjutnya masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah dibagi menjadi 5. Yang pertama, kemampu laksanaan. Suatu masalah penelitian dapat dijawab dengan penelitian dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti aspek metodologi, khususnya tentang besar sampel, di mana untuk penelitian kuantitatif harus memenuhi jumlah sampel minimal atau jumlah harus berdasarkan hasil perhitungan rumus besar sampel, biaya, sarana, waktu, dan lain-lain. Untuk yang kedua, menarik. Penelitian harus memiliki minat dan ketertarikan terhadap masalah penelitiannya. Seseorang yang tertarik terhadap sesuatu maka akan semangat untuk berupaya dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dan seideal mungkin sesuai dengan tujuan atau target. Sebaliknya, apabila tidak berminat, maka akan cenderung melaksanakannya dengan terpaksa atau seadanya. Yang ketiga, relevan. Penelitian yang dilakukan harus relevan dengan ilmu pengetahuan, khususnya sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Penelitian juga harus relevan dengan keadaan saat ini sehingga masalah penelitian harus aktual dan sesuai dengan isu yang berkembang saat ini dan berdasarkan sumber informasi atau referensi yang mutakhir. Keempat, memberi nilai baru. Penelitian yang dilakukan dapat memberi sesuatu hal yang baru atau masalah yang diangkat kekinian sesuai dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat. Meski demikian, bukan berarti penelitian yang dilakukan tidak boleh sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian dapat dilakukan juga untuk membuktikan apakah hasil konsisten sama dengan hasil penelitian sebelumnya ataukah bertentangan. Dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda atau dengan menambahkan variabel penelitian lainnya, apakah hasil akan berbeda ataukah sama. Yang kelima, etis. Penelitian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan etika. Etika adalah ilmu tentang benar dan salah, tentang hak dan kewajiban, sementara etis adalah hal yang sesuai dengan etika yang telah berlaku dan disepakati secara umum. Selanjutnya ada tipe masalah penelitian. Yang pertama, masalah penelitian deskriptif. Permasalahan di mana terdiri dari hanya satu variabel atau lebih dan berdiri sendiri. Penelitian dengan permasalahan deskriptif artinya tidak dilakukan perbandingan antara variabel, namun hanya mencari hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Yang kedua, metode penelitian komparatif. Permasalahan yang disusun dengan adanya perbandingan antara satu atau lebih variabel berbeda dalam waktu yang berbeda. Yang ketiga, masalah penelitian asosiatif merupakan sebuah permasalahan yang sifatnya menyatakan asosiatif antara dua variabel atau lebih. Hubungan variabel dalam permasalahan asosiatif ada 3, yaitu hubungan simetris merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang muncul secara bersamaan. Yang kedua, hubungan kasual merupakan hubungan yang sifatnya sebab akibat. Oleh karena itu, ada variabel bebas atau independen serta variabel terkait atau dependen. Yang selanjutnya ada hubungan interaktif atau timbal balik, merupakan hubungan yang saling memengaruhi antar mana variabel dependen dan independennya tidak diketahui. Di sini saya membuat 3 contoh soal. Yang pertama, apa yang menjadi sumber masalah penelitian yang paling sering ditemui dalam studi gizi masyarakat? Yang saya jawab adalah A. Ketidaktahuan masyarakat tentang pola makan sehat. Masalah yang sering ditemukan
dalam penelitian gizi adalah ketidaktahuan masyarakat tentang pola makan sehat. Meskipun banyak informasi tentang gizi yang tersedia, sebagian besar masyarakat masih kurang memahami pentingnya pola makan yang seimbang dan bagaimana memilih makanan yang bergizi. Penelitian seringkali berfokus pada upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pola makan yang sehat sebagai solusi untuk masalah gizi. Dua sumber masalah penelitian dengan gizi yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah, yang saya jawab adalah B. Akses terbatas ke makanan gizi di daerah pedesaan. Salah satu masalah utama dalam gizi adalah akses terbatas ke makanan bergizi, terutama di daerah pedesaan atau wilayah yang memiliki tingkat sosial ekonomi rendah. Penelitian sering mengidentifikasi keterbatasan ini sebagai faktor yang memperburuk status gizi masyarakat karena banyak keluarga yang tidak memiliki pilihan makanan bergizi karena faktor ekonomi dan geografis. Ketiga, sumber masalah penelitian yang berhubungan dengan pola makan yang salah dalam masyarakat adalah B. Konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan. Makanan cepat saji yang tinggi kalori, lemak, dan garam namun rendah kandungan nutrisi menjadi salah satu masalah utama dalam penelitian gizi. Penelitian sering mengidentifikasi kebiasaan makan yang salah seperti konsumsi berlebihan terhadap makanan cepat saji sebagai faktor penyebab masalah gizi seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes. Sekian video animasi saya tentang menjelaskan konsep dasar penelitian dan mengidentifikasi sumber-sumber masalah penelitian. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.